Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Buruj rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk duduk bermajelis dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana insyaallah malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab Al-Abra'in ala Khuta Ummahatil Mu'minin, 40 hadis yang berhubungan dengan perempuan, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Abdul Razzaq Al-Ibrahim Al-Anqari hafizahullahu ta'ala. Kitab ini membahas atau berisi tentang 40 hadis yang berhubungan tentang perempuan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita baca. Baik, pembahasan yang pertama, pasal yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini, al-faslul awwal halul mar'ati qabla al-islam. Pasal pertama, kondisi perempuan sebelum Islam. Maka dalam pasal pertama ini beliau memberikan atau menyebutkan beberapa hadis yang ada hubungannya tentang wanita sebelum Islam datang. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, ma jaa fi muamalati ahli al-adyani sabiqati lil mar'ah. Hadis pertama penjelasan tentang interaksi penganut agama lain, maksudnya sebelum Islam terhadap perempuan. Jadi hadis yang pertama ini memberikan gambaran kepada kita bentuk bagaimana orang-orang sebelum Islam berperilaku terhadap wanita atau perempuan. Maka hadis yang pertama beliau mengatakan an Thabit an Anas radhiyallahu anhu, dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi,
kanu idza hadatil mar'atu fihim, dahulu ketika istri mereka sedang haid, lam yuakiluha, maka mereka tidak mau makan bersamanya, walam yujami'uhunna fil buyuti, dan mereka tidak mau berkumpul dengannya di rumah. Fasa'al ashabun nabi, maka bertanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahidh qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidh, yang artinya wa yas'alunaka 'anil mahidh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adhan, katakanlah bahwasanya itu adalah suatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri-istri kalian fil mahid, ketika mereka dalam kondisi haid. Surat Al-Baqarah ayat 222 ila akhiril ayat, hingga akhir ayat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah segala hal kecuali nikah, yaitu jima, berhubungan suami istri. Fabalagha dzalikal yahud, maka hal tersebut pun sampai ke telinga orang-orang Yahudi. Faqalu, maka mereka mengatakan, ma yuridu hadzal rajulu, tidaklah laki-laki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yada'a min amrina, menemui urusan kami kecuali ma yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi, menemui urusan kami kecuali pasti akan menyelisihinya. Faja'a Usaid ibn Khudair wa Abbad ibn Bishr, maka datanglah dua sahabat yang lain, yaitu Usaid bin Khudair dan Ubad bin Bishr. Faqala, maka keduanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda taqul, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan kadza wa kadza, demikian dan demikian. Fala nujami'uhunna, mengapa kita tidak berhubungan suami istri dengan istri-istri kita saja sekalian? Fataghayyara wajhu Rasulillah, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhananna an qad wajada alaihima, maka hingga kami mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap kedua sahabat tadi. Fa kharaja, maka keduanya pun keluar. Fastaqbalahuma hadiyatun, maka ketika mereka keluar ada hadiah yang datang, min labanin, hadiah berupa susu, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala fi atharihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan seseorang untuk mengejar dua sahabat tadi, fasaqahuma, dan memberikan susu tadi terhadap dua sahabat tadi. Fa'arafa an lam yajid alaihima, maka keduanya pun mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah terhadap keduanya. Akhrajahu Ahmad wa Muslim wa lafdhu lahu wa Abu Dawud wa ghairuhum binahwihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan ini adalah lafaz dalam Sahih Muslim, diriwayatkan juga Imam Abu Dawud dan juga selain mereka. Baik. Makna secara umum dari hadis ini, jadi ceritanya begini. Ceritanya itu dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tasik ten Madinah, atau memang ketika beliau sudah di Madinah,
Maka di Madinah niku enten kampung Yahudi. Karena di Mekah dulu tidak ada ahli kitab, yang ada hanya orang musyrik Mekah. Tapi ketika datang ke Madinah, maka ada kelompok atau komunitas Yahudi. Nah, para sahabat yang ketika itu mereka sering berkumpul dengan orang-orang Yahudi, maka mereka mengetahui tentang bagaimana kebiasaan orang Yahudi atau hukum yang berlaku bagi orang Yahudi ketika mereka menyikapi istri mereka ketika sedang haid. Maka di sini dikatakan, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Orang Yahudi niku kalau istrinya sedang haid, maka mereka tidak mau makan dengan istrinya. Dan juga dia tidak mau berkumpul dengan istrinya dalam satu rumah. Nah terus ya nopo? Biasanya mereka membuatkan tempat tersendiri. Terus bojone tiyang Yahudi zamannya Rasulullah SAW itu ketika mereka haid, mereka dibuatkan tempat sendiri. Dibuatkan tempat sendiri di luar dari rumah mereka. Kemudian kalau makan ya makan dikirim ke sana. Pokoknya nggak mau kumpul dengan istrinya di rumah. Ini perlakuan orang Yahudi terhadap wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kita juga melakukan seperti orang Yahudi atau ada hukum lain, ada aturan lain dalam Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan seterusnya. Yang artinya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka katakan haid itu adalah sesuatu yang kotor. Darah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian ketika dalam kondisi haid. Nah, kemudian belum sampai di situ, Rasulullah memberikan tafsiran apa yang dimaksud fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah istri kalian. Apa berarti sama dengan perbuatan orang Yahudi terhadap istri mereka? Tidak. Maka Rasulullah menjelaskan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalian boleh melakukan hal apapun sama ketika istri kalian haid atau tidak haid, sama, boleh, semuanya boleh. Ya. Mereka tetap di rumah, mereka tetap berkumpul di rumah, makan ya boleh bersama, minum boleh bersama, semuanya illan nikah, kecuali jima, kecuali nikah. Itu berhubungan suami istri, itu saja. Maka orang Yahudi mendengar aturan yang dibuat Rasulullah SAW. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Muhammad iku wonge nek ngerti sesuatu hal yang mana kita punya aturan, pasti Muhammad gak setuju dengan aturan kita. Itu kata orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini rodok geding kali Rasulullah SAW. Muhammad iku nek kene duwe aturan pasti gak setuju, mesti nggawe aturan dhewe. Itu kata orang Yahudi. Maka datang Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Orang Yahudi ketika ngomong seperti itu didengar oleh sahabat yang lain, sahabat Usaid bin Hudair dan Abbad tadi. Faqala, maka beliau kedua sahabat tadi mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya tidaklah Muhammad itu
mendapati suatu perkara yang kita punya aturan, pasti Muhammad akan menyelisih aturan tersebut. Maka Usaid bin Hudair dan juga Abbad tadi mengatakan, ya Rasulullah, napa mboten mesisan boleh untuk jima saja supaya semakin menyelisih orang Yahudi gitu. Dados karepe Usaid bin Hudair kali Abbad tadi supaya sekalian membuat orang Yahudi marah. Wis mboten usah enten yang dilarang, semuanya boleh saja supaya benar-benar tidak sama dengan orang Yahudi. Ya. Fataghayyara wajhu Rasulillah, maka wajah Rasulullah berubah. Ya. Wajah Rasulullah berubah. Nah, Rasulullah niku kalau marah raut mukanya berubah, dan itu diketahui oleh semua para sahabat. Ya. Maka di situ dikira Rasulullah SAW ini sedang marah dengan dua sahabat tadi. Ya, fakharaja. Kemudian setelah ngomong seperti itu, kemudian melihat ekspresi Rasulullah SAW, oh kok Kanjeng Nabi kayak marah gitu. Akhirnya keduanya pun pamit pulang. Ketika pamit keluar rumah, ya, berpapasan dengan seseorang yang membawa hadiah kepada Rasulullah SAW. Ya. Hadiahnya berupa susu. Ya. Fa'arsala fi atharihima, maka ketika sahabat tadi sudah pergi agak jauh, maka Rasulullah SAW dipanggil, kemudian hadiah yang diterima Rasulullah SAW tadi sebagiannya diberikan kepada sahabat dua orang tadi. Fa'arafa an lam yajid alaihima, maka keduanya pun tahu bahwasanya Rasulullah tidak marah terhadap keduanya. Maka dalam hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedah, ya, bisa kita ambil faedah di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah bayanu kaifiyati muamalatil yahud lil mar'ati al-haidhi. Kita mengetahui, ya, dalam hadis ini bagaimana cara atau aturan orang Yahudi menyikapi istri mereka ketika sedang haid. Yaitu istrinya nggak boleh makan bersama, tidak boleh ada di rumah, harus ada tempat khusus dan lain sebagainya. Itu adalah perlakuan orang Yahudi terhadap wanita ketika belum ada aturan Islam. Dan sebenarnya di agama-agama yang lain pun kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Wanita sebelum datang Islam itu dalam posisi yang rendah, dalam posisi yang hina. Ya. Nanti dijelaskan atau ada hadis yang selanjutnya mungkin, ya, yang akan kita baca insyaallah tentang bagaimana tata cara iddah orang jahiliyah itu malah lebih parah, gitu. Lebih parah, ya. Kalau iddah dalam aturan Islam kan salah satu quru, ya, 3 haid atau 4 bulan 10 hari macam-macam kalau hamil, ya, sampai dia melahirkan. Tapi kalau masa iddah di zaman jahiliyah itu wanita beriddah sampai 1 tahun. Jadi kondisi wanita sebelum datang Islam itu sebenarnya kondisinya sangat memprihatinkan, kasihan. Ya. Kenapa? Karena wanita itu tidak diposisikan sesuai dengan posisinya. Ya. Bahkan wanita itu adalah sesuatu yang rendah. Ya. Wanita adalah sesuatu yang rendah. Maka ketika Islam datang, Islam ini datang memuliakan wanita. Maka salah kalau misalkan kita mengira bahwasanya Islam ini malah mengkekang wanita atau tidak membuat wanita bebas. Itu salah. Itu salah. Ya. Islam ini malah memberikan aturan kebebasan pada wanita, tapi kebebasan yang tidak kebablasan, gitu ya. Jadi kebebasan tapi tidak sebebas-bebasnya, karena wanita ya tetap kodratnya wanita. Ya. Jadi Islam itu adil dalam memposisikan wanita. Ya.
wanita tidak disamakan dengan laki-laki. Kalau apa namanya, orang-orang ya ada yang berpaham feminisme gitu, kalau orang-orang ada yang seperti itu mengatakan bahwasanya wis wong wedok padha wong lanang, nek wong lanang iso becak ya wong wedok becak. Ya, misalkan. Kalau orang laki-laki misalkan ya, apa namanya? Ya. Kalau orang laki-laki misalkan ya boleh kerja ya, boleh kerja di kantoran, boleh apa? Ya, perempuan juga boleh. Kalau laki-laki boleh jadi pemimpin, perempuan juga boleh. Ya. Akhirnya sampai ada ya, nek wong lanang oleh ngimami sembahyang, wong wedok oleh ngimami sembahyang jadi imam. Maksudnya imam untuk laki-laki seperti itu. Ya, bahkan sampai sempat ada ya berita bahwanya ada apa namanya? Di barat ada apa namanya? Gambar seorang wanita ngimami sholat, makmumi lanang. Ya, jadi sudah sangat di luar aturan, sangat di luar aturan. Tapi Islam beda. Islam itu memberikan kedudukan kepada wanita sesuai dengan kedudukannya, kodratnya sebagai wanita. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya, bagaimanapun wong wedok nggih mboten sami kali wong lanang. Ya. Maka perempuan diberikan posisi yang mulia sesuai dengan kedudukannya. Laki-laki juga sama seperti itu. Jadi bukan berarti Islam itu seperti mengkang wanita, ya. Kenapa wanita harus menutup aurat, harus menutup harus pakai kerudung, ya. Harus menutup rambutnya, sedangkan laki-laki nggak usah menutup rambut, tidak masalah. Kenapa seperti itu? Ada yang merasa seperti itu. Itu sebenarnya salah. Ya, sebenarnya salah. Islam datang itu mendudukkan wanita dan juga memuliakan wanita. Dan juga menjaga wanita. Baik. Nah, ini salah satu bentuk muamalah atau bentuk interaksi orang Yahudi terhadap wanita ketika mereka sedang haid. Ya. Ada interaksi yang lain, ya, banyak. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, qad yanzilul wahyu bisababi su'ali ahadin fa fihi dalalatun wadihah ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya wahyu itu turun, Al-Qur'an itu turun di zaman Rasulullah SAW terkadang karena sebab pertanyaan. Terkadang karena sebab pertanyaan dari salah seorang sahabat. Ya. Maka salah satu kunci ilmu, salah satu cara mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian sedang tidak mengetahui. Dan juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana cara engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Ibnu Abbas itu sahabat yang muda, tapi ilmunya mengalahkan sahabat yang tua. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan biqol bin aqul walisanin saul. Saya mendapatkan ilmu ini dengan hati yang senantiasa berpikir, ya, merenung, ya, tentang ilmu, dan juga lisan yang banyak bertanya. Maka bertanya itu bisa membuka ilmu. Ya, bertanya bisa membuka ilmu. Ya. Tapi hendaknya juga dalam bertanya ada adab-adabnya. Ya, jangan kita mempertanyakan suatu permasalahan yang tidak ada faedahnya kepada kita. Ya, tidak ada faedahnya kepada kita. Ya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang hal-hal yang kalau dijawab kalian akan sulit sendiri. Ya.
Ya, jadi salah satu pintu ilmu adalah dengan bertanya. Maka wahyu Al-Quran itu turun terkadang karena sebab pertanyaan seorang sahabat atau yang lainnya. Ketika ada yang bertanya, maka Rasulullah SAW tidak langsung jawab kalau beliau tidak tahu. Maka Rasulullah diam dulu. Ketika diam, maka wahyu biasanya turun. Ya, maka semua apa yang diucapkan Rasulullah SAW selamat dalam permasalahan agama itu bukan dari hawa nafsu beliau, tapi karena ilmu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dalam ayat wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Maka di sini pun ya, ada penjelasan atau isyarat tentang salah satu kebenaran, bukti kebenaran Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan beliau kadang nunggu wahyu. Ya, seorang syekh menceritakan ada seorang orientalis niku orang kafir mempelajari agama Islam, tujuannya bukan untuk menjadi Islam, tapi tujuannya untuk mencari kelemahan Islam supaya bisa menghancurkan Islam dari dalam. Nah, salah seorang orientalis ini mempelajari Al-Quran, pados celahnya, ya, mencari kelemahan Al-Quran. Ketika sampai di surat At-Taubah, ketika membahas tentang hadithul ifk, tentang kisah bagaimana keluarganya Rasulullah SAW difitnah bahwasanya Aisyah berzina, maka orang orientalis ini langsung masuk Islam, padahal awalnya dia mencari kelemahan, kesalahan Islam, tapi dia ketika sampai di pembahasan itu malah masuk Islam. Kenapa? Konon katanya dia mengatakan, kalau misalkan Muhammad ini, Al-Quran ini adalah karangan dirinya, buatan Rasulullah, tentu dalam permasalahan hadithul ifk ini Rasulullah pasti langsung akan jawab. Ya, tapi Rasulullah SAW itu nunggu sebulan sampai wahyu turun menjelaskan bahwasanya Aisyah tidak berzina, sampai Rasulullah SAW meninggalkan semua istri-istrinya, kemudian beliau berdiam diri di masjid. Ya, gara-gara fitnah itu, fitnah yang luar biasa. Ya, kalau misalkan Al-Quran ini buatannya Rasulullah, pasti ketika itu Rasulullah langsung membuat. Tapi kenapa Rasulullah masih nunggu 1 bulan baru menjawab? Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah memang adalah Rasul. Al-Quran adalah wahyu, bukan buatan Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah tafsirun Nabi SAW makna qaulihi ta'ala fa'tazilun nisa bi qaulihi isna'u kulla syai'in illa nikah. Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran dengan hadis, ya, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan beliau SAW. Dan ini salah satu metode atau cara menafsirkan Al-Quran yang benar. Menafsirkan Al-Quran yang benar, yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat di surat ini ditafsiri ayat yang di surat ini, ya, dan seterusnya. Itu yang paling bagus. Kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah SAW. Ya. Dan ini salah satu contohnya bagaimana Rasulullah SAW mentafsirkan Al-Quran. Kenapa harus tafsirannya Rasulullah SAW? Karena Rasulullah yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Al-Quran turun kepada Rasulullah
dan juga Jibril langsung yang mengabarkan kepada Rasulullah dan tahu maksud dari Al-Quran itu. Maka salah satu bentuk tafsir terbaik adalah ketika mentafsirkan Al-Quran dengan sabda Rasulullah SAW. Nah di sini Rasulullah SAW mentafsirkan makna firman Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika dalam kondisi haid. Apa yang dimaksud menjauhi? Apakah dijauhi seperti orang Yahudi menjauhi wanita haid? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah segala hal sesuatu ya seperti dalam kondisi suci kecuali nikah, kecuali berhubungan suami istri. Baik. Dan juga menafsirkan Al-Quran tidak boleh hanya berdasarkan dengan akal semata. Ya, para ulama sudah membuat tata aturan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ya. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan tafsir para sahabat. Kemudian kalau tidak ada tafsir para sahabat, maka tafsir murid dari para sahabat, yaitu tabi'in, orang yang jadi muridnya para sahabat. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling dekat zamannya dengan Al-Quran ini turun, maka mereka paling tahu dan bahasanya masih benar. Maka tidak boleh mentafsirkan Al-Quran hanya dengan akal. Ya, kalau mentafsirkan Al-Quran hanya dengan akal, akhirnya muncul hal-hal yang gharib, yang aneh. Ya. Seperti beberapa saat ya, atau beberapa waktu yang lalu pernah muncul pembahasan bahwasanya di dalam Al-Quran mengatakan zina itu boleh selama sama-sama suka. Zina, hubungan seorang tanpa melalui akad pernikahan itu boleh. Ya, selama tidak atau selama sama-sama suka. Ya. Ya, di dalam Al-Quran. Ya. Dalilnya apa? Dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ya, dia mengatakan illa ma malakat aimanukum. Ya. Boleh berhubungan ya terhadap orang yang kita miliki. Ya, orang yang kita miliki. Nah, pacar misalkan, kekasih, itu sesuatu yang kita miliki kalau kita sama-sama suka. Jadi di situ ya boleh berhubungan. Nah, itu kan sudah pakai akal. Ya, sudah pakai akal. Makanya ketika kita mentafsirkan Al-Quran tidak boleh hanya dengan akal. Kemudian faedah yang selanjutnya, zahirul hadis yushiru ila man'i jima'il haid illa annahu aidan la yajuzu mubasharatuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Zahir atau yang tampak dari hadis tadi, sabda Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, perbuatlah segala hal kecuali jima, berhubungan suami istri. Zahirnya Rasulullah tidak melarang apapun kecuali hanya melarang jima saja, berhubungan suami istri. Ya. Akan tetapi, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya juga yang dilarang adalah ya, beristimta ya, antara pusar hingga lutut wanita. Ya, itu tidak boleh dijamah di situ. Ya, tidak boleh dijamah di situ ketika sedang haid. Ya. Sebenarnya disampaikan para fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka. Dalilnya apa? Karena ada riwayat ya, li riwayati Abi Dawud min hadits Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari. Bahwasanya Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ma yahillu li min murati wa hiya haid. Ya Rasulullah, apa yang halal atau yang boleh untukku dari istriku ketika dia sedang haid? Maka Rasulullah SAW bersabda, laka ma fawqal izar, untukmu apa yang di atas kain sarung, yaitu pusarnya. Ya. Untukmu apa yang di atas kain sarungnya. Maka di situ ada larangan Rasulullah SAW atau arahan dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika bermuasyarah ya, ketika
menggauli wanita, maka gaulilah yang di atas pusar. Ataupun di bawah pusar maka tidak boleh ketika haid. Ya. Di antara pusar dan juga lututnya. Ini pendapat sebagian dari para fuqaha. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah jawazul ghadabi idza ra'a munkaran qaulan aw fi'lan ma'a mura'ati maslahah. Bolehnya kita marah ketika melihat apa? Ketika melihat kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran. Ya. Baik kemungkaran berupa ucapan atau perbuatan. Ya. Boleh kita marah terhadap kemungkaran tersebut. Ya, marah terhadap kemungkaran tersebut. Dengan memperhatikan maslahat, ya, dengan memperhatikan maslahat. Ya. Kalau misalkan kita bisa merubah kemungkaran, ya kita rubah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa, ya dengan hati. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi, ketika ada sahabat yang datang, Rasulullah sudah mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, berbuatlah segala hal kecuali jima. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah sudah, kita jima aja, nggak apa-apa. Maka Rasulullah marah. Ya. Maka Rasulullah marah. Fataghayyara wajhu Rasulillah. Berubah wajahnya Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya adalah la yajuzu mukhalafatu qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amrin dini. Tidak boleh menyelisihi ketentuan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Ya, ketika Rasulullah sudah memerintahkan dengan sesuatu atau melarang dari sesuatu, sebagai umatnya kita tidak boleh melanggar atau tidak boleh merubah ketentuan tersebut selama itu adalah permasalahan agama. Sebagaimana sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ya, kenapa kita enggak jima saja sekalian? Ya. Padahal Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, ketika istri haid boleh melakukan segala sesuatu kecuali jima. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita enggak jima saja sekalian? Supaya benar-benar tidak sama dengan orang Yahudi. Maka di sini Rasulullah marah. Ya, kenapa? Karena sahabat ini sedang tidak mau menuruti perintah Rasulullah SAW. Maka dilarang seorang muslim itu menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ya. Wa fil ayati, dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Tidak boleh bagi seorang yang sudah mengaku iman, baik laki-laki atau perempuan, ketika Rasulullah sudah menetapkan suatu ketetapan hukum, ya, kemudian ada bagi mereka pilihan lain. Ya. Ya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat, tidak patuh terhadap Rasulullah SAW, terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian faedah yang selanjutnya dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aluhu la yaquluna as-sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau itu tidak makan harta sedekah. Harta sedekah. Ya, maksudnya di sini sedekah ya bukan cuma sedekah saja. Masuk di dalamnya sedekah dan juga zakat. Karena zakat itu adalah sedekah wajib. Maka Rasulullah SAW tidak boleh makan harta sedekah, dan juga keluarganya dan juga keturunannya tidak boleh makan harta sedekah. Ya. Walakin yajuzu lahum aklu hadiyatin. Tapi boleh bagi mereka, bagi Rasulullah dan juga keluarga beliau untuk memakan hadiah, bukan sedekah. Ini aturan khusus untuk Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah, Bani Hashim dan juga Bani Thalib. Ya. Tiga keluarga ini tidak boleh makan sedekah. Ya. Kalau ada sedekah yang datang harus diberikan kepada yang lainnya. Ya. Tapi kalau hadiah diterima. Ya.
Sebagaimana yang ada dalam hadis bahwasanya suatu ketika Hasan bin Ali ya radhiyallahu anhuma, cucunya Rasulullah SAW ini mengambil kurma sedekah. Ya, kurma sedekah. Ada kurma sedekah yang jatuh kemudian diambil sama Hasan. Kemudian sama Hasan dimasukkan ke mulutnya mau dimakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kih. Ya, muntahkan. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ama sya'arta anna la na'kulu shadaqah?" Wahai Hasan, tidakkah kau tahu bahwasanya kita itu enggak makan sedekah? Jadi Rasulullah dan juga keluarganya dan juga keturunannya tidak boleh makan harta sedekah. Ya. Juga hadis yang lain ya. Bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerima hadiah wa yuthibu 'alaiha, dan beliau biasanya balas. Kalau diberi hadiah orang, beliau balas memberi hadiah. Itu. Ya. Jadi kalau hadiah boleh, tapi kalau sedekah tidak boleh. Kemudian yang terakhir ya. Sebagaimana tadi dalam hadis ya, fa kharaja fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ila nabi. Maka ketika dua sahabat tadi pulang ke rumah ya, dari rumahnya Rasulullah SAW, maka datang kepada Rasulullah hadiah. Maka Rasulullah menerima hadiahnya. Ya. Kemudian faedah yang terakhir adalah al hadiyatu tusabbibul mahabbah. Wa jaa fil hadits tahadau tahabau. Bahwasanya hadiah ini adalah salah satu bentuk wujud dari kecintaan seseorang. Ya. Wujud kecintaan seseorang. Ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, beliau pernah bersabda, tahadau tahabau. Salinglah kalian memberi hadiah supaya saling cinta, saling dekat. Ya. Ya. Supaya bisa erat persaudaraannya. Itu dengan saling memberi hadiah. Ini termasuk juga sunnah Rasulullah SAW, saling memberikan hadiah kepada tetangga, kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang baru kita kenal. Ya, dan itu menunjuk atau bisa menyebabkan rasa cinta dan menunjukkan rasa cinta. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi, ketika dua sahabat tadi pulang ke rumah, merasa Rasulullah marah dari omongan kita. Kemudian ada hadiah datang, langsung Rasulullah memberikan hadiah itu kepada sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi tahu dari hadiah yang dikirim bahwasanya Rasulullah tidak marah. Maka di situ hadiah itu bisa menunjukkan bahwasanya pemberi hadiah ya itu tidak marah kepada kita. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, hadis yang pertama dari kitab 40 hadis tentang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.